Beberapa hari terakhir, pemberitaan di media massa dihiasi oleh berbagai kasus buli atau perundungan yang melibatkan para pelajar dan remaja. Seakan hadir dengan pola yang sama, kasus buli mencuat ke publik setelah sebelumnya viral di sosial media. Salah satu kasus perundungan yang sempat menggegerkan publik menimpa seorang bocah berinisial M yang masih berusia 8 tahun. Peristiwa ini terjadi di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat pada awal Oktober lalu. Dalam video itu, seorang anak laki-laki terekam melakukan aksi perundungan disertai dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi ke tubuh korban. Setelah ditelusuri, peristiwa ini terjadi lantaran pelaku yang berusia lebih tua dari korban kalah bermain game konsol di sebuah tempat penyewaan atau rental permainan. Pelaku tak henti-hentinya menghujani korban dengan pukulan dan tendangan, meski korban sudah dalam kondisi tak berdaya. Ironisnya, aksi kekerasan itu justru ditonton oleh sejumlah anak lainnya. Bahkan, sampai ada yang memvideokan hingga akhirnya viral di sosial media. Sebelumnya, kasus perundungan yang melibatkan bocah dan pelajar juga terjadi pada akhir September lalu di Cilacap, Jawa Tengah. MKY, siswa kelas 3 SMP yang masih berumur 15 tahun, melakukan aksi perundungan terhadap FF, juniornya di SMP 2 Cimangguburi Handayani. Tanpa belas kasihan, MKY menghujani korban dengan pukulan dan tendangan hingga korban jatuh tak berdaya tanpa perlawanan. Pelaku bahkan sempat berpose saat melakukan aksi brutalnya seakan merayakan kemenangan usai menghabisi korban. Tim Satreskrim Polresta Cilacap akhirnya berhasil mengamankan pelaku beserta kedua temannya. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menetapkan dua siswa yaitu MKY dan WS sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Meski demikian, mereka masih dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun sungguh ironis, dalam kesehariannya, pelaku MKY dikenal sebagai siswa berprestasi, yaitu menjadi juara bela diri silat dan juga lomba tilawah Quran. Tak lama dari kasus yang menimpa FF, sebuah video yang memperlihatkan aksi perundungan siswa kembali menggegerkan warga Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Berada di lokasi yang sama dengan kasus sebelumnya, video ini diduga kuat masih terkait erat dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh MKY terhadap adik kelasnya FF. Memang betul itu di TKP yang sama dan saat ini kami sudah memprosesnya. Kita sudah mendalami, melakukan pemeriksaan kepada beberapa anak yang ada di situ. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku menganiaya korban adalah karena pelaku tak terima karena FF mengaku sebagai anggota dari kelompok yang berbeda. Fenomena bullying atau perundungan yang marak terjadi menjadi perhatian serius Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dari catatan KPAI, pada periode Januari hingga Juli 2023, sudah terjadi ribuan kasus perundungan yang terjadi di Indonesia. Baru di pertengahan tahun Juli kemarin sudah mencapai angka 800-an lebih. Begitu. Kemudian kami juga memiliki data yang bersumber dari Kemendikbud ya. Mereka melakukan asesmen nasional. Itu tercatat bahwa 1 dari 3 anak cenderung bisa
menjadi korban bully, itu bahkan 1 dari 4 anak juga bisa menjadi korban pelecehan seksual dan seterusnya. Awalnya rata-rata verbal, kemudian meningkat menjadi kekerasan fisik ya, bahkan sampai pola penganiayaan yang kita lihat di video itu cukup miris ya. Ironisnya, mayoritas kasus perundungan ini justru terjadi di lingkungan sekolah, di mana pelaku dan korbannya merupakan anak-anak di bawah umur. Dunia pendidikan pun kini kembali mendapat sorotan tajam. Ya, salah satunya pengawasan gitu. Yang kedua perlu semacam reposisi sistem kurikulum kita atau pembelajaran kita. Misalkan akhir-akhir ini karena mungkin pasca pandemi dan seterusnya, pembelajaran lebih banyak fokus menarget tercapainya kurikulum, sehingga hanya orientasinya transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuan, transfer keterampilan. Padahal ada lebih dari itu, adalah pentingnya transfer sikap, karakter, terutama sikap spiritual anak. Kalau anak itu sikap spiritualnya bagus, saya yakin dia akan berpikir 3-4 kali untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maraknya kasus bully beberapa pekan terakhir tentu membuat kita semakin prihatin. Bagaimana mungkin aksi bully justru terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar tentang akhlak dan budi pekerti? Hal ini tentu menjadi perhatian serius karena para korban bully selain menderita luka fisik juga mengalami trauma psikis yang mendalam, bahkan tragisnya sampai ada yang harus kehilangan nyawa. Dari Jakarta, tim liputan untuk CSI RTV.